Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, kaifa halukum? Sehat ya semuanya? Sehat, selalu bersyukur sehingga Anda selalu ceria. Insya Allah kalau begitu ya, stres itu nggak akan deket-deket ke Anda. Dan dengan keceriaan Anda, wajah yang manis dan berseri, Anda telah menebarkan energi positif. Tapi kalau Anda manyun saja, ya merengut aja, itu sama dengan menyebarkan energi negatif. Orang jadi ikut-ikutan nanti ya, ketularan. Nah, tapi teman Mara dimanapun Anda berada dan juga pemirsa Mara TV, Anda semuanya tidak seperti tadi. Ya, tetapi Anda tetap ceria, Anda tetap bahagia, dan juga Anda selalu bersyukur. Semoga hari ini Allah bukakan pintu-pintu kebaikan buat kita semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita bersilaturahim dan agar lebih barokah ya, kita awali saja dengan doa. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa antal manan. Badi'us samawati wal ardi dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Wasabit akdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Allahumma dfa anal gola wal bala wal waba wal fahsya wa munkaro wal bagya wasuyufal mukhtalifata wasadaida wal mihana ma zoharo minha wa ma baton min baladina hada khoso wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur manasorodin wansur juyusal muwahidin wahzul man hodalal muslimin wahlikil kafarota wal musrikin wal munafikin wazolimin wa'li kalimataka ila yaumiddin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman Mara dimanapun Anda berada, Anda semua sehat-sehat kan? Alhamdulillah ya. Kita syukuri dengan diberi waktu. Artinya kita bisa menambah amal soleh kita dan bisa mereduksi, mengurangi dosa-dosa kita dengan istighfar dan tobat. Oke? Tatkala datang bulan Rabiul Awal, kita semuanya ingat bahwa pada bulan tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, dan kita semuanya suka mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bagi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah bagi kita semuanya. Keimanan menuntut kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melebihi cinta kita kepada siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan Allah yang mulia, yang begitu besar kasih sayangnya ya. Mengapa beliau itu sampai demikian? Karena dalam hadis yang diterima dari Abu Darda dan diriwayatkan oleh Bukhari, hati Rasulullah SAW itu enggak sama dengan kita. Ya, pemirsa Mara TV dan juga pendengar Cakrawala Islam Radio Mara, karena beliau itu ketika akan diisrokan dan dimi'rajkan, sabda Nabi SAW, dada beliau itu dibelah. Hati beliau dicuci dengan air Zam-Zam dan diisikan ke dalam dada beliau itu iman dan hikmah.
Kita mah ya kadang-kadang susah nih menjaga hati. Apalagi malaikat dan iblis selalu berbisik. Ari bisikan malaikat mah kepada kebaikan. Ini udah dini hari nih, sok bangun tahajud. Allah menyediakan pahala yang luar biasa bagi kita. Tapi apa kata setan? Setan berbisik lagi ke hati kita. Kamu kan capek, siang tadi banyak aktivitas, tidur juga biasa jam 9 atau jam 10. Tadi mah setengah 12 masih ngantuk, sok tidur lagi. Nah, begitu ya. Jadi setan dan malaikat itu katakan saja membisiki kita di hati kita, mana yang mau kita ikutin. Kayak gitu ya. Nabi SAW tidak, karena beliau telah diisi dengan iman dan hikmah ya. Malah sekarang ada keterangan bahwa di hati kita juga ada otak katanya, yang disebut heart brain. Kalau otak di kepala mah mengatur hal-hal yang terstruktur, sementara yang di dalam otak hati kita mah mengatur hal-hal yang tidak terstruktur. Feeling kayak gitu ya. Terus juga kecemburuan, sakit hati, itu tuh adanya di hati. Nah, kalau begitu kita mesti gimana? Rasulullah SAW menasihati kita. Ya. Inna fil jasadi mudghah, dalam diri manusia itu ada segumpal daging. In solihat, kalau dia beres, solihat jasadu kullu, bakal beres ya badan ini. Wa in fasadat, kalau rusak, fasada jasadu kullu, rusak eta amal kehidupan kita. Seorang ustadz merinci atau yang menerangkan hadis ini riwayat Bukhari ya, punten. Satu bisa diartikan substansi jantung ya. Yang dimaksud dengan kolbu itu jantung ya. Nah, ini pusat peredaran darah nih, kayak gitu. Kalau orang sakit jantung, ya mesti ekstra hati-hati dong. Nggak boleh marah, emosinya harus di-manage ya. Kalau enggak, wah bisa pingsan, bisa serangan jantung mendadak, kayak gitu. Ya, jadi harus ekstra hati-hati. Olahraga jangan yang terlalu capek, yang bagus buat penderita sakit jantung mah jalan kaki ya, begitu, benar nggak? Nah, sekarang potensi yang disebut tadi ya, isi dengan kebaikan. Jadi jangan sampai ya hati itu diisinya dengan kejelekan aja. Makanya di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim mengatakan, dan apa yang disabdakannya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicantumkan di dalam Al-Quran ya, dalam surat Asy-Syu'ara. Bakal datang suatu hari ya, pada hari itu tidak akan bermanfaat harta ataupun anak, la yanfa'u malun wala banun. Tetapi walakin man ataloha, tetapi orang yang datang kepada Allah itu biqolbin salim. Tah kolbin salim teh yang kayak apa? Oleh Nabi SAW dijelaskan. Ya. Harus benar tuh. Ada ulama yang menafsirkan kolbun salim itu hati yang di situ tidak ada syirik kepada Allah, hati yang diisi dengan kebaikan, hati yang tidak ada limbah-limbah dosa. Apa bisa seperti itu?
Nah, ya, tatkala yang disebut heart brain ini berkolaborasi dengan otak yang ada di dengan akal yang ada di otak kita, apa yang jadi? Yang jadi adalah ulul albab. Seperti itu, ya. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan, apa yang terlintas di dalam pikiran, di dalam hati dan sebagainya itu lurus. Gitu ya. Nah, pasti kita berkata, apa mungkin? Kita mengatakan, mengapa tidak? Mengapa tidak tatkala kita bermaksud? Karena ada kan contoh-contohnya bagaimana orang-orang yang soleh. Ya, dulu ada seorang tokoh, ya, Pak A.R. Fakhrudin. Dulu itu beliau adalah ketua umum sebuah ormas terbesar juga ya di Indonesia ini, yaitu Muhammadiyah. Bagaimana pengorbanan beliau? Ya, kemudian juga kita melihat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika sekolah-sekolah yang di bawah pimpinan beliau itu guru-gurunya tidak menerima atau belum menerima ujroh, ya. Nah, belum menerima honor lah kalau sekarang mah. Itu barang-barangnya dikeluarkan untuk dijual, untuk gaji guru-guru sekolah. Jadi betul-betul beliau-beliau itu kalau kita lihat, ya mungkin di tempat yang lain juga ada ya, di ormas lain juga. Bukan katakan mencari sesuatu dari apa yang dipimpinnya, tetapi apa yang bisa kuberikan. Hati-hati yang seperti begitu itu, ya, kalau hati yang diterangi cahaya Allah berkolaborasi, bersinergi dengan otak yang pemikirannya lurus. Soke mangga tingali ciri-ciri ulil albab. Ya, selalu katakan bertindak benar karena takut katanya hitungan amalnya jelek. Coba lihat dalam surat Ar-Ra'd. Ada kan indikator ulil albab itu? Di dalam surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Orang yang selalu ingat pada Allah dalam segala aktivitasnya, dalam segala aspek hidupnya, dalam segala dinamikanya. Kalau orang terus ingat kepada Allah, ingat dong akan kasih sayang Allah, ingat akan apa yang dilarang oleh Allah. Cing kira-kira kalau begitu gimana ya? Pasti nggak akan menyimpang. Tatkala dia katakan saja mendapat kendala, mundur tidak, tapi kendala itu dipandangnya sebagai suatu tantangan untuk dia lebih meningkatkan semangatnya, ya, meningkatkan pemikirannya, meningkatkan, meluaskan jaringannya, seperti begitu. Ya. Nah, kemudian kalau memikirkan kejadian langit dan bumi ini pada zaman dulu, pada zaman keemasan Islam, itu larinya kepada penelitian, larinya kepada katakan saja percobaan-percobaan dan sebagainya. Sehingga menghasilkan pada waktu itu ya, pada zaman itu teknologi maju. Sampai seorang tokoh itu, karena umat Islam itu dimanapun harus tahu arah kiblat. Kenapa? Ya kan sholat menghadap ke kiblat. Ya, itu sampai 2.400 tempat ya. Hasil penelitiannya dibagi ini loh arah-arah kiblatnya.
Sampai seperti itu. Nah, bayangkan kita itu sebagai manusia, apa sih manfaat kita? Telene mah inget ya waktu masih remaja dulu, kalau ada pengajian teh teman-teman dan sebagainya tuh kadang-kadang malam kan ya. Tapi ada yang mengantar gitu, kita hadir. Nah, di antara ustadznya itu masih ingat sampai sekarang, apa sih manfaat kita sebagai manusia? Sementara khairunas yanfa'uhum linas. Manusia yang baik itu yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Apa katanya? Jangan kalah dengan tanaman. Lihat pohon kelapa katanya. Akarnya bisa dipakai obat, batangnya bisa dipakai jembatan. Ya, terus kita lihat juga daunnya bisa dipakai hiasan, bisa dibuat katakan saja untuk bungkus ketupat gitu ya. Terus apalagi lidinya juga bisa dipakai sapu lidi. Semuanya bermanfaat. Sok tingali ya. Nah, jangan katanya seperti pohon jelatang. Pohon jelatang mah ya kalau dideketin kitanya gatel. Ada manusia seperti jelatang, ada katanya. Jangan didekati, kita yang akan merugi. Tapi hiduplah seperti pohon kelapa katanya, ya seperti gitu. Ternyata ya jangankan kita berbicara pohon kelapa, kadang-kadang ya gulma juga kayak babadotan kayak gitu. Itu teh bisa dipakai sebagai obat. Berguna, bermanfaat. Ari urang kalau kita apa manfaat kita bagi orang lain? Kita nggak bisa hidup. Wah, saya mah nggak nyusahin orang. Cek saha, kata siapa? Emang kita hidup bisa ya memisahkan diri dari masyarakat kita? Nggak bisa. Kita harus berinteraksi sosial. Apa yang kita makan, yang kita pakai, yang kita minum, di situ ya melibatkan berapa puluh tangan, mungkin berapa ratus tangan kayak gitu. Seperti kita makan sayur, kita makan nasi, ya tidak ujug-ujug jadi nasi aja di depan kita ya, di atas piring kita. Enggak, itu ada satu proses. Nah, kita apa kayak gitu? Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, oleh karena itulah tatkala otak kita tuh jernih juga ya, karena suka ada yang disebut istilah piktor, pikiran kotor, mikir nate yang nyimpang-nyimpang aja gitu ya. Nah, yang nyeleneh-nyeleneh aja jangan, sayang. Terus apalagi hati kita juga. Tatkala keduanya berkolaborasi, kedua-duanya bersinergi, yang nampak adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Seperti kita lihat pada Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dulu ya. Jadi pemimpin yang dipikir bagaimana kesejahteraan rakyat. Ini mah perempuan ya, bagaimanapun perempuan siapapun lah. Perempuan mah senang perhiasan ya. Itu istrinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah ayahnya itu juga khalifah ya. Nah, ari anak khalifah teh merenyanya dia punya anting-anting berlian. Ari dengar berlian teh ibu-ibu mah ya suka molotot gitu. Aduh, berlian kayak gitu. Terus Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu bertanya kepada istrinya, "Adinda," katanya, "kalau Adinda tidak memakai anting-anting ini, apakah Adinda kelaparan?" "Ya enggak lah," kata istrinya. "Dan kalau menurut pandanganku, walaupun engkau tidak memakai perhiasan itu, engkau tetap cantik kok," kayak gitu ya, gitu. "Adinda, seandainya anting-anting ini dijual, diserahkan kepada Baitul Mal,
ini bisa memberi makan ya umat ya rakyat yang ada di bawah pemerintahannya itu, katakan saja berapa ratus orang gitu. Yang namanya berlian ya, apalagi berlian zaman dulu asli gitu. Nah, sampai segitunya. Dan ketika ada orang bertamu ke rumah beliau sedang menulis. Beliau bertanya, apakah Anda datang ke sini ini urusan umat, urusan negara, atau urusan pribadi? Orang yang datang berkata, urusan pribadi, katanya Khalifah. Kalau begitu tunggu ya. Dia menyuruh agar kualitas minyak untuk lampu itu diganti. Kalau tadi ya karena nulis untuk negara, mungkin membuat planning dan sebagainya, minyaknya kualitasnya yang bagus. Karena ini untuk pribadi, ya grade minyak itu yang di bawah itu gitu. Teman Mara dan juga pemirsa Mara TV, Teh ini bukan berangan-angan ya, tetapi membaca kisah-kisah atau riwayat-riwayat orang-orang yang soleh, yang hatinya bersih, pemikirannya bersih, yang menghasilkan hal-hal yang berguna bagi umat. Rasanya kalau istilah Kang Apun mah tetiasa nahan kecelak naci soca gitu. Jadi nggak bisa menahan menetesnya air mata. Ya Allah, adakah kami akan mengalami mempunyai tokoh-tokoh yang seperti itu lagi kayak gitu? Tapi pernah waktu Teleni bilang begitu, seorang bapak mengatakan, "Tong ngarep-ngarep batur," katanya ya, "jangan ngarepin orang. Anda aja belajar seperti itu." Ya Allah, semoga aku bisa seperti itu. Ya ada orang nggak tahu ya, masuklah ke WA dari panti anu, dari yayasan anu, padahal kita juga udah punya yayasan, punya orang-orang yang disantuni. Duh Gusti, kalau uangnya banyak dan berlimpah mah ingin berbagi sampai keluar. Sementara anak-anak muda yang dipimpin ya itu selalu ngajukan gini, "Bu, dulu kan yang kita dulu di sini Bu, banyak yang perlu kan yang deket dulu baru nanti keluar," kayak gitu. Kalau ibu dananya berlebih mama enggak, tapi ini yang deket-deket ini. Atuh daya teman Mara banyak yang yatim. Apalagi setelah pandemi ini. Banyak yang mendadak yatim piatu kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita kembalikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai rumah. Anda pernah ke Madinah ya? Nah, yang dipakai makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu rumahnya segede gitu, bayangin ya. Sampai Umar bin Khattab menangis. Rasulullah, kata Umar bin Khattab, "Kalau engkau mau, engkau bisa lebih ya dari raja atau kaisar Parsi, dari Kisra atau dari raja Rum. Engkau bisa membuat istana yang bagus ya, dan engkau tampil gemerlapan." Apa sabda Nabi SAW? "Umar, mereka menginginkan dunia, tetapi aku menginginkan akhirat." Begitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman Mara, kalau berbicara cinta Rasul, mengimani para nabi, maka di dalam surat Al-Hasr, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira." Kayak gitu ya. Jadi sungguh pada Rasulullah SAW itu ada uswah hasanah bagi kalian. Liman kana yarjullaha, bagi mereka yang mengharap akan bertemu dengan Allah dan akan sampai ke hari akhirat.
Punten ya, rasanya kalau nggak surat Al-Hasr, bukan itu, surat Al-Ahzab ya rasanya. Nah, adakah kita semuanya menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah bagi kita? Kalau kita bicara the power of love kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Man ahya sunnati faqad ahabani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Arti menghidupkan ini melaksanakan ya. Itu tandanya cinta kepadaku, sabda beliau ya. Man ahabani, dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, dia akan bersama-sama denganku di surga. Anda pernah dengar lagu Cinta Rasul dari Qosidah Bimbo yang dinyanyikan oleh Ibu Iin Parlina? Teteh kalau dengar itu ya suka nangis. Karena memang lirik lagunya dapat Pak Taufik Ismail itu katanya ya. Cinta kita luar biasa, jarak kita jauh ya. Tetapi rasanya Rasulullah SAW itu ada di dekat kita. Kita rasakan kasih sayangnya, kita rasakan tuntunannya. Nggak tahu ya, ketemu enggak gitu sama Rasulullah SAW, tapi kita pegang ajarannya. Rasanya kita dekat gitu dengan beliau. Itu kalau berbicara cinta Rasul. Dan itu menyeluruh, bayangkan. Rasulullah SAW, kalau kita baca kitab-kitab hadis ya, bagaimana beliau mencontohkan, misalnya ini dalam Riyadus Sholihin aja ya. Ini loh Rasulullah SAW cara kalau berpakaian, bertutur ya, bertetangga, ibadahnya makaruhan gitu ya. Ingat dosen ini dulu Pak Abdurrahman Allahu Yarham itu mengatakan bahwa bagi Rasulullah SAW yang namanya tahajud itu wajib, tapi bagi kita mah ya sunnah muakkad kayak gitu ya. Ketika beliau menerangkan sunnah goer mutaba'ah.